Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang Bayern Munchen yang menang 3-0 lawan Barcelona dengan permainan yang luar biasa eksplosif, dan Barcelona bisa ngelawan mungkin kalau secara akumulasi secara 90 menit mungkin ngelawan mungkin 30 menitan lah, bahkan kurang gitu. Tapi ya, Bayern Munchen terlalu hebat menurut gue dibanding Barcelona. Tapi Barcelona juga ada intensi untuk bermain hebat, cuman memang karena kapasitas pemain dan banyak yang cedera mungkin menghambat sistemnya si Koeman ini ala Belanda ya. Jadi gue mulai dari menit awal sebenarnya dalam 15 menit pertama Barcelona sempat megang megang pertandingan gitu. Bukan dalam hal dalam hal yang berbahaya, tapi mungkin lebih penguasaan bola gitu. Barcelona kalau kita lihat lebih nyerang lewat sayap karena punya wing yang lumayan cepat gitu. Nggak cepat sih, cuman ya kelemahan Bayern kan memang wingback kanannya terutama yaitu Pavard sering diincar. Gue ngelihat bahwa Pavard itu lambat dan memang diserang terus Barcelona dari sayap kirinya Barcelona. Nah, itu diutamakan di 15 menit awal. Tapi karena end product atau assist dari pemain Barcelona dari sayap itu jelek banget, ya jadi nggak berbuah apa-apa. Dan ketika crossing itu udah bagus dan finishingnya jelek gitu, selalu melambung ke atas atau terlalu banyak spekulasi dari lini kedua. Gue gak tahu kenapa Barcelona ini main di depan ya terutama itu jelek banget. Mungkin karena pemain banyak yang cedera atau sistemnya lagi nggak berjalan karena pemainnya jiper gitu ketemu pemain yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Dan akhirnya setelah 15 menit 20 menit Bayern lebih nguasain lini tengah dan Bayern menang di pertempuran di lini tengah. Dan ketika udah sepertiga akhir itu memang Bayern itu lebih efektif dan lebih menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Tapi memang kalau kita lihat Ter Stegen bagus ya waktu nepis Leroy Sané gitu, dan peluang-peluang lainnya berbahaya dari Bayern Munchen lebih berbahaya memang untuk 30 menit pertama. Dan di menit 33 kalau nggak salah itu akhirnya jebol juga. Sebenarnya golnya itu kan agak beruntung ya, tapi kan keberuntungan nggak jatuh dari langit kan. Itu kan proses golnya Muller, kalau kita tarik 10 detik sebelum gol Muller itu ada kombinasi antar pemain gitu. Mungkin ada 4 passing tanpa dikontrol gitu sebelum golnya Muller kalau kita lihat ya, dari sayap kiri terutama diinisiatori oleh si Davis dan Sane gitu. Dan akhirnya bola itu ada di Muller dan itu kan tendangan mungkin spekulatif ya, tapi namanya sepak bola ya butuh keberuntungan juga kan. Jadi akhirnya 1-0. Dan setelah gol itu memang menguasai banget si Bayern Munchen. Tapi yang gue kritisi sih tetap pemain yang namanya Leroy Sané ya. Decision makingnya menurut gue belum bagus semua gitu. Mungkin ada beberapa tapi passing suka kencengan atau enggak, decision making harus oper kanan lebih ideal tapi malah dribbling ke kiri, atau enggak harusnya passing malah dribbling, harusnya tetap dribbling malah passing. Itu yang merusak irama dari permainan Bayern. Tapi secara overall sih Sané ini lebih baik daripada Sané di musim lalu atau di 2 match terakhir. Jadi Sané ini improving lah. Mungkin karena cedera yang bikin dia trauma ya. Tapi Sané bagus lah. Terus jalan ke babak kedua memang kualitas Bayern semakin meningkat dan luar biasa ya sistemnya. Jadi yang gue lihat dari Bayern Munchen ini adalah kombinasi permainan, banyak passing, banyak kombinasi permainan sehingga ketika ada celah sekecil apapun langsung dipassing dan momentumnya itu nggak hilang. Nah, tim kayak Bayern Munchen ini nggak pernah nyanyiin momentum untuk passing ketika dia memang harus passing, dan itu posisi ideal ketika udah passing itu harus dilakukan passingnya. Dan banyak kombinasi 4-5 orang gitu di suatu wilayah. Misalnya di kanan itu ada mungkin kayak passing yang banyak gitu, antar lini juga bagus untuk crossing antar lini. Kimi dan Goretzka kan luar biasa mainnya. Dan akhirnya kan 2-0. Dan gol yang kedua itu kan sebenarnya apa ya, tendangan spekulatif dari Musiala. Sebenarnya itu harusnya gol sih, cuman karena keberuntungan jadi tiang dan Lewandowski yang ngegolin. Jadi 2-0.
Nah sebenarnya Barcelona juga ada momen dimana ngelawan gitu, ketika pemain-pemain tuanya itu kalau nggak salah Busquets sama Alba itu ditarik sama siapa ya, Roberto ya yang ditarik, diganti Demir, Havi sama siapa tuh satu lagi gue lupa, oh Balde. Ya lumayan lah bisa ngelawan gitu, bisa nyerang, dan sayapnya ini jadi kuat dan lebih bertenaga, lebih powerful. Sempat merepotkan Bayern Munchen ya, terutama di bagian Pavard, tapi akhirnya ya kualitas berbicara, dan akurasi passing dan momentum Bayern itu tepat gitu, dan untuk finishing Bayern juga bagus. Gol yang ketiga kan sebenarnya kesalahan blunder dari backnya Barcelona ya. Kalau nggak Mingueza, si Eric Garcia ya, kalau nggak salah Oscar Mingueza deh, itu yang blunder, yang kelamaan dribbling, terus akhirnya direbut, dioper ke Gnabry dan tiang, terus langsung di keep bolanya, di capping, langsung di shoot. Itu kan gila ya instingnya Lewandowski ya menurut gue. Dua gol itu menurut gue itulah keahlian Lewandowski, positioning yang luar biasa gitu, dan itu asli menurut gue. Capping bolanya itu keren banget ya, yang gue cek si siapa, Pique ya. Kita sekarang sepakat lah bahwa Lewandowski ini striker terbaik di dunia untuk saat ini, bersaing dengan Haaland lah, cuma Mbappe mungkin, tapi tetap Lewandowski yang tekniknya itu bagus gitu menurut gue. Ya bersaing sama Lukaku tapi masih jauh lah Haaland siapa, Lewandowski di atas Lukaku menurut gue. Jadi ya untuk secara permainan sih Barca cuma ngelawan di 30 menit, dan Bayern eksplosif mainnya, nyerang, entertaining, sering melakukan passing yang berbahaya, sering passing ke depan gitu ya. Ketika ada celah langsung passing, menerapkan gegen pressing. Nah, oh iya gue lupa bahwa Bayern Munchen itu kelebihannya juga gegen pressing. Lu lihat dalam 10 menit awal itu back Barcelona di pressing, yang akhirnya Ter Stegen juga akhirnya selalu melakukan long ball sehingga out dan out gitu, sehingga Bayern juga selalu dapat bola. Nah itu dia kelebihannya, yaitu gegen pressing dan akurasi passing dan ambil resiko passing. Yang kita tahu kan 11 pemain Bayern Munchen itu bukan pemain yang tipe egois ya, mungkin yang tipe egois cuma Sané, cuman yang lain itu lebih team player gitu. Kimi, Goretzka, Muller itu kan bukan tipikal pemain yang egois, yang nggak punya ego lah, egonya rendah, egonya diutamain untuk tim. Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ya, gaya permainannya emang begitu, bukan mengutamain ego sendiri. Tapi kalau kita lihat Sané, Coman, Gnabry yang memang notabene pemain sayap, memang mungkin harus egois, cuman Sané ini yang masih harus dikurangin egois ya. Dan Sané menurut gua tetap harus ditaruh di kiri, karena kemarin ketika Sané ditaruh di kanan itu nggak kelihatan gitu. Di babak 2 ya ditaruh di kanan, jelek mainnya. Oh di babak pertama juga kalau nggak salah pernah ada di kanan dan bener-bener hancur dia. Dan menurut gua Barcelona juga nggak fair juga sih, Barcelona terlalu banyak yang cedera, dan apabila nggak cedera pun belum tentu bisa ngelawan Bayern gitu. Ini ditambah dengan banyak yang cedera, dan Barcelona belum siap di musim ini karena Messi mendadak cabut ya, dan belum banyak persiapan. Dan gue nggak ngerti sih, Barcelona ini skuadnya terlalu tipis, dan banyak pemain yang bahkan di tim utamanya aja banyak yang nggak konsisten. Bahkan Pedri, Depay kemarin nggak konsisten, si Busquets apalagi nggak konsisten, Roberto parah, Eric Garcia blunder terus, Alba juga angin-anginan karena udah tua juga. Pemain sayap itu kuncinya adalah umur. Ketika Jordi Alba udah umur 32-31 ya kecepatan menurun, walaupun instingnya masih bagus, cuman ya umur nggak bisa bohong. Dan Roberto ini yang pemain yang harus dibuang Barcelona sih, karena dia selalu blunder, capek pasti jadi fans Barcelona. Dan Pique juga udah habis menurut gue. Pique walaupun defense-nya masih ada kualitas, tapi gimana ya, ya umur nggak bisa bohong, dan semakin lama lu bermain semakin banyak lu ketemu striker top gitu, dan lu nggak bisa ngelawan umur lo. Jadi mendingan Pique menurut gue jadi cadangan, dan mungkin lebih utamain pemain yang seger.
Dan Busquets juga menurut gue harus jadi cadangan sih kalau ngeliat permainan kemarin. Mungkin Luke De Jong juga harus tetap jadi cadangan, dan nantinya kalau udah sembuh mungkin 3 depannya itu Ansu Fati, Aguero sama Depay mungkin ya. Cuman gue nggak tahu juga nanti gimana, atau nggak Dembele bisa. Karena kan kemarin itu Ansu Fati sama Dembele cedera ya, pemain cepatnya. Makanya kemarin itu counter attack-nya sering gagal karena kurang cepat aja pemain sayapnya. Jadi ya sekian menurut gue, Bayern sekali lagi menjadi calon kuat juara bersama PSG dan City sih menurut gue. Seperti yang gue udah kasih tahu di video sebelumnya, Bayern superior, Barcelona lagi membangun perlahan dari skuad kehancuran di bawah Bartomeu ya. Sekarang pelan-pelan lagi dirapihin sama Laporta dengan membuang-buang pemain yang toksik ya. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick Ass.